Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Halu Oleo dengan nomor NIM A1J121003. Perwakilan dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini judul observasi yang kami amati yaitu pencemaran lingkungan berupa sampah di sekitar gerbang kampus Universitas Halu Oleo. Di sini saya sebagai moderator atau yang akan memimpin jalannya video persentase. Perkenalkan, nama saya Andi Nur dengan nomor NIM A1J121003 akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu Wasuryana dengan nomor NIM A1J121031. Kemudian yang kedua atas nama Abdi dengan nomor NIM A1J121035. Yang ketiga yaitu atas nama Laila Rahma dengan nomor NIM A1J121057. Kemudian Seltri Saputri dengan nomor NIM A1J121077. Bersama saya dan teman kelompok saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu pengetahuan lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Iwayan Suama MSI. Demikianlah perkenalan singkat dari saya dan teman kelompok saya. Selamat menyaksikan video kami. Semoga ada hikmah yang dapat teman-teman dan saudara-saudara sekalian dapatkan setelah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasuryana, NIM A1J121031. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah juga dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti sampah dari pipet bekas yang digunakan untuk perhiasan rumah. Sumber dan klasifikasi sampah: 1. Sampah basah, 2. Sampah kering, 3. Sampah lembut, 4. Sampah besar. 1. Sampah basah adalah sampah organik yang mudah busuk, contohnya buah-buahan. 2. Sampah kering. Sampah kering adalah sampah yang tidak mudah busuk, contohnya plastik dan kaleng bekas. Sampah lembut adalah sampah yang merupakan partikel-partikel ukuran terkecil yang terbentuk dari debu dan abu. Sampah besar adalah sampah yang berukuran besar, misalnya bekas furnitur, kursi, dan meja. Sampah berbahaya. Sampah berbahaya pada manusia, tumbuhan, dan binatang. Sampah tersebut terdiri atas 4 poin, yaitu 1. Sampah patogen, 2. Sampah beracun, 3. Sampah radioaktif, 4. Sampah ledakan. 1. Sampah patogen adalah sampah yang berasal dari rumah sakit atau klinik. Kedua, sampah beracun adalah sampah sisa pestisida, insektisida, kertas bungkus, bahan racun. Habis itu sampah radioaktif adalah sampah bahan-bahan radioaktif, sisa dari pengolahan nuklir. Sedangkan sampah ledakan adalah sampah yang berasal dari ledakan petasan, dan sampah perang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi dengan NIM A1J1211035. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber-sumber sampah. Sumber sampah dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Sumber sampah dari hasil kegiatan rumah tangga seperti sisa makanan, bahan dari peralatan rumah tangga. Kedua, sampah dari kegiatan perdagangan atau komersial refuse adalah sampah yang berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti supermarket, pusat pertokoan, warung dan sejenisnya. 3. Sampah yang berasal dari industri atau industrial refuse merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri. Jumlah dan macamnya sangat tergantung pada jenis industri. 4. Sampah yang berasal dari jalanan atau street sweeping. Ragamnya sangat bervariasi. Misal daun tanaman berdinding jalan, kertas plastik, puntung rokok, barang-barang yang dibuang sembarangan oleh penumpang kendaraan. 5. Sampah yang berasal dari binatang mati atau dead animal, lebih dikenal sebagai bangkai. Misal bangkai tikus, ular, burung, ayam, anjing, dan kucing. Terima kasih. Berdasarkan mudah dan tidaknya terdegradasi, sampah dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu sampah yang mudah terurai degradable refuse, yaitu sampah yang dapat diurai secara alami melalui proses fisik, kimia, maupun biologis. Pada umumnya, jenis sampah ini berasal dari bahan-bahan organik yang dihancurkan oleh mikroorganisme. Sedangkan sampah yang tidak mudah terurai atau non-degradable refuse, yaitu sampah yang tidak dapat diurai atau sulit diurai secara alami oleh proses fisik, kimia maupun biologis menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Non-degradable refuse umumnya terdiri dari bahan-bahan anorganik, bahan sintetis, dan bahan keras lainnya, misal logam, kaca, keramik, dan plastik. Adapun dampak dari keberadaan sampah yaitu dampak negatif sampah, yaitu nilai estetika. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan pada tempat terbuka (open dump) menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, serta bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme patogen. Tempat berkembang biak lalat yang mampu membawa segala macam penyakit seperti diare. Polusi udara. Pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi atau leachate akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air sungai tercemar oleh air lindi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Pengaruh terhadap kesehatan. Pertama, tempat berkembang biak vektor penyakit. Kedua, insidensi penyakit demam berdarah Dengue meningkat. Ketiga, terjadinya kecelakaan. Dan terakhir, gangguan psikometis. Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat dikelompokkan menjadi efek langsung dan tidak langsung. Pertama, efek langsung. Kontak langsung dengan SPH tersebut, misalnya SPH beracun, SPH korosif terhadap TBH, SPH yang mengandung kuman patogen. Efek kedua, efek tidak langsung, dapat dirasakan masyarakat akibat pembusukan, pembakaran, dan pembuangan SPH dan penyakit bawaan vektor. Dari hasil pemaparan materi dari kelompok 1, adapun video observasinya, yakni bisa dilihat di sini.
kami berada di dekat gerbang Universitas Haloleo. Di beberapa titik di sini bisa dilihat sampah-sampah sangat berserakan. Padahal telah jelas bahwa di belakang sampah itu sudah dipasang papan peringatan bahwa dilarangnya masyarakat membuang sampah di sekitaran Kambu di sini. Di sini merupakan jalur ramai, artinya jalur ini sering dilewati oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari sampah yang berserakan ini sangat banyak. Tentunya akan menjadi sarang lalat dan akan menyebabkan terganggunya ekosistem serta menimbulkan beberapa penyakit akibat menumpuknya sampah. Kemudian itu pemandangan akan kurang nikmat atau kurang memadai sehingga mengganggu keindahan alam sekitar. Demikianlah video persentase dari kami. Ingat ya teman-teman, jangan buang sampah sembarangan. Kenangan cukup dikenang, sampah wajib dibuang. Bersama kita, Indonesia bersih.